menyatakan mundurkan diri gitu karena rame-rame yang sebelumnya itu. Sempat nangis katanya. Sempat nangis juga karena kan memang dari semua dalam tanda kutip ya pejabat di level eksekutif begitu, menteri atau wakil menteri, memang beliau yang jadi sasaran. Ini mungkin merupakan momentum dari Pak Prabowo untuk tanda petik membersihkan orang-orang yang tidak sesuai dengan visi misinya itu, atau yang dianggap membelot dikit. Ini akan ada pergantian reshuffle jilid 3. Ada pergantian di lembaga. Kalau nggak reshuffle, BRIN. BRIN katanya mau ada pergantian. Kemudian ada di Kemendagri. Harus ini kayaknya harus angka 8 kalau sekarang. Oh ya? Iya kan kemarin 1, 7, 8. Prabowo mendengar keluhan publik. Dia menurut saya ingin memperbaiki komunikasi pemerintah yang selama ini banyak dikritik masyarakat. Ya Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoskop bersama saya Andri Susanto dan sekarang sudah ada 4 orang wartawan senior. Nah sebelumnya nih minggu lalu kita bahas tentang internasional, minggu ini kita bahas tentang isu-isu nasional. Karena di sini semuanya adalah redaktur nasional dari Sindo News dan sepertinya ini pembahasan yang akan jadi lebih panas gitu ke depannya karena kita membahas tentang reshuffle kabinet dan ada apa di balik itu. Sebelum kita mulai mungkin diperkenalkan dulu kali ya satu-satu nih dengan siapa Mas? Riko Afrido Simanjuntak. Riko Afrido Simanjuntak. Oke. Dan Saya Zikri Subhani. wah dan Rahmatullah, tapi biasa dipanggil Pipo. dan ini wartawan kawakan salah satunya di sini. Saya Gaib Raka Buming. Salah ya? Tapi boleh lah Bang. Tapi boleh. Boleh. Cocok. Sama-sama gay ya. Tapi saya punya ijazah saya S2 jelas. Iya. Itu yang penting. Asli ya? Asli. Ya ada Riko, ada Zikri, ada Pipo dan juga ada Mas Gaib di sini dan kita akan membahas tentang ini sebenarnya manuver yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu, melakukan reshuffle kurang dari 1 bulan 2 kali. Apakah itu menjadi jawaban atas tuntutan rakyat ya yang setelah rame-rame di akhir Agustus atau memang ada agenda-agenda lain sih sebenarnya? Kapolri saya pikir akan berhenti. Langsung Kapolri. Kenapa Kapolri? Kapolri akan berhenti. Iya pasti. Iya kan? Iya, kalau pensiun kan berhenti. Iya kan? Iya. Akan berhenti kan? Masalahnya kapan? Iya, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Iya. Bisa lanjut. Ini cuma intermezzo aja. Intermezzo aja ya. Ini tegang banget soalnya nih. Iya. Yang lain nih. Nah, kalau menurut Riko gimana kok? Reshuffle kemarin tanggal 17 ya. Iya. Termasuk 2 menteri yang baru tuh. Ah. Iya kan? Ada Menko Polkam sama Menpora, Pak Ete. Ya kalau menurut saya sih reshuffle yang 17 September kemarin tuh Prabowo Ini jangan begini tangannya kayak among tamu. Santai aja. Prabowo mendengar keluhan publik, ya kan? Dia menurut saya ingin memperbaiki komunikasi pemerintah yang selama ini banyak dikritik masyarakat kan, dengan menempatkan Mas Angga Raka yang kalau kemana-mana tuh pasti ada tuh kalau kegiatannya Pak Prabowo menggantikan Hasan Nasbi yang berapa kali blunder tuh. Dengan menempatkan Bu Nanik SDang di wakil kepala BGN ya. Iya. Badan Gizi. Iya. M Kodari di KSP. Iya. Ya. Artinya kalau menurut saya Pak Prabowo menganggap komunikasi pemerintah itu perlu diperbaiki. Gimana Pak? Tapi emang benar sih. Penempatan Angga Raka sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah itu kan harapan dari beberapa jurnalis juga dan beberapa pemret yang waktu itu ketemu Prabowo kan, bahwa orang yang ngurusin komunikasi presiden itu adalah orang yang melekat dengan presidennya. Dan selama ini yang melekat itu ya Angga Raka, Pak siapa lagi tuh, Pak Teddy, Pak Mensesnek gitu. Nah akhirnya kan dengan putusan ini berarti memang ya presiden cukup mendengarkan dan mudah-mudahan komunikasi jadi lebih bagus lah. Jadi kepanjangan tangan presiden lah ya. Iya benar-benar itu kan Pak Hasan Nasbi kan nggak begitu akrab ya. Iya. Maksudnya bahkan mau masuk aja susah gitu. Kantornya di luar istana.
Iya, terus di luar istana Iya. gitu. Iya. Tapi kan dia sempat mengundurkan diri tuh, Iya. diajak masuk. Iya. Gitu. Terus kemudian di reshuffle tuh. Ya tinggal nunggu waktu aja. Kan di grup WA juga udah nggak diajak dia. Jadi nggak boleh mundur ya, harus di reshuffle gitu. Nah kalau menurut Mas Zikri gimana Mas Zikri? Ya, kalau kita lihat yang tanggal 17 September kemarin kan ada 2 menteri ya. Ya. 2 menteri yang dilantik itu yang tertunda pada saat reshuffle tanggal 8 ya. Iya. Pak Jamari Caniago dan Pak Erik. Ya. Pak Jamari Caniago kita ketahui bahwa dia merupakan sosok militer yang berpengalaman ya, bahkan lebih senior daripada Pak Prabowo. Dia Akmil atau Akabri 71 kalau tidak salah. Bahkan dia masuk ke Dewan Kehormatan dulu ya. Iya, Di KP. Udah 77 tahun. 76 bahkan kalau tidak salah. Yang memecat Prabowo waktu itu ya. Iya, Pak Prabowo 74 ya. Artinya dari segi senioritas Pak Jamari lebih senior daripada Pak Prabowo. Tentu ada alasan-alasan tersendiri mungkin dari Pak Prabowo sehingga kemudian menunjuk Pak Jamari sebagai Menko Polhukam. Kemudian juga soal Pak Erick Thohir yang digeser dari Menteri BUMN ke Menpora, itu juga tentu atas dasar pertimbangan. Kita ketahui bahwa selama ini memang Pak ET ini kan selain dikenal sebagai pengusaha juga sebagai bos Inter Milan kalau tidak salah. Iya, pernah mantan itu bos tim Inter favorit Milan. Pak Gaib, bukan? Bukannya ini, Oh, bukan. Pipo nih. Lawannya. Lawannya, rivalnya lah. Ya. Jadi mungkin ya penempatan Pak Erik dari pergeseran posisi Pak Erik dari Menteri BUMN ke Menpora ini juga mungkin sebuah upaya dari Pak Prabowo untuk mengakselerasi mungkin perkembangan dunia olahraga di Indonesia, tidak hanya nantinya PSSI ya, tidak hanya sepak bola. Mungkin. Sebenarnya info yang saya dapat itu Pak Erick itu bukan pilihan pertama. Pilihan pertama Menpora itu adalah Raffi Ahmad. Iya. Nah, problemnya adalah Raffi Ahmad ragu untuk menjadi menteri. Dia sempat berkonsultasi dengan beberapa. Oh keren berkonsultasi sama Pak Bukan, Gaib. dengan beberapa orang nanya bagaimana saya jadi menteri. Ada kekhawatiran juga dari beliau dan apakah saya sanggup untuk jadi menteri. Saya pikir Raffi Ahmad masih agak waras lah ya. Bertanya soal gue sanggup apa enggak ya gitu. Karena banyak orang yang nggak sanggup ketika dijadi, oh sanggup gitu kan. Iya. Dan ternyata Nggak akhirnya mengukur diri. Iya, dia. Nah itu yang membuat akhirnya dia lama menjawab. Makanya dibilang kan ke Alasannya keluar kota. luar kota. Dan ditambah lagi memang ada kan waktu itu ibunya sakit kalau nggak salah. Nah akhirnya mungkin udah sholat istiqoroh segala macem, ngobrol sama Rafathar, ya, dan yang ini Cipung segala macem dan Nagita juga pasti ya. Iya. Akhirnya rapat suruh keluarga itu memutuskan untuk Nggak ngambil. Jangan dulu deh ngambil gitu. Ya, ngambil. nah, jangan-jangan kayak Nadiem ntar gitu, Iya, karena nggak ngerti birokrasi gitu. Akhirnya kayaknya dia Iya. untuk mundur aja. Dia untuk ini aja tiap pagi ke dahsyat aja. Dan menurut saya itu pilihan yang bagus ya. Menurut lu gimana? Tapi memang sebelum Raffi juga sempat muncul nama anaknya Ade Komarudin ya. Iya, Si Putri Komarudin. itu cukup santer nama itu karena memang katanya memang harus gantinya dari semua partai itu ya. Kebetulan si Putri juga Dari sama Golkar. Golkar gitu. Tapi ternyata terjawab juga kemarin tuh waktu pas reshuffle itu. Tapi kalau kita mau ngelihat di reshuffle yang pertama itu juga menarik tuh, banyak kejutan juga tuh yang kita nggak tahu. Kemudian kan awalnya memang rumor, ternyata memang Pak Budari juga kena gitu. Terus kemudian Menteri Keuangan yang memang yang kalau saya dapat info begitu ya, sebelum ada info bahwa Pak Bu Sri akhirnya kena, memang beliau sudah menyatakan mundurkan diri gitu karena rame-rame yang sebelumnya itu. Sempat nangis katanya. Sempat nangis juga karena kan memang dari semua dalam tanda kutip ya pejabat di level eksekutif begitu, menteri atau wakil menteri, memang beliau yang jadi sasaran gitu dari keramaian yang kemarin itu. Apa karena memang mungkin simbol ya, bendahara negara begitu, uangnya ada di situ. Terus kemudian yang rame soal pajak kan juga beliau juga berapa kali ngomong soal pajak. Mungkin itu yang jadi magnet gitu. Tapi di luar itu memang yang lainnya memang dia tidak terlalu banyak kejutan. Paling kejutannya itu di Menteri Keuangan, penggantinya itu Pak Purbaya itu. Itu kenapa ya Pak Dito diganti ya? Nah, Pak Dito diganti kenapa itu? Kenapa? Si Ya, siapa? olahraga. Kenapa? Emang nggak bagus kerjanya? Mertuanya katanya digeledah ya rumahnya sama KPK. Ada kasus kan, sinyalmen mertuanya itu ya? begitu. Iya. Oh iya. Ya kasus kuota haji kalau Ya tidak salah. itu.
Maktur apa? Mungkin Oh itu mertuanya? mertuanya, Iya. mertuanya beliau itu. Dia datang juga katanya isunya. Oh gitu. Nggak tahu kita ada hubungan apa enggak ya? Ya, tapi publik mengaitkannya dengan itu. Bukan ada kasus lain, bukan? Bukan. Kalau yang BTS Kominfo kan udah lama tuh. Udah, Yang di Kejagung kan. Itu kan jadi saksi kan? Iya. saksi. Udah dikembaliin duitnya? Udah katanya. Udah, dibalikin Itu udah. duit siapa sih yang dikembaliin? Wah, nanya lagi dia. Nggak belum tentu duit dia juga, kan kita nggak tahu. iya, Nah, iya. ini nanya nih, nanya. Iya. Siapa tahu, lu udah tahu kali. Mungkin dia, Tahu sih. mungkin dia dititipin gitu kan. Iya. Kan bisa juga. Bisa juga. Ya terima kasih lah Pak Dito ya, kita apapun yang kita ngucapin terima kasih ya. Dia jadi menteri di era Pak Jokowi dan di era Pak Prabowo. Masih muda katanya masih kan. muda, ya, Dia masih- bilang kan masih muda, masih bisa melakukan banyak hal lah. Ya. Masih 30-an. 30 ya. beda tipis sama Pak Gaib. Iya. Tapi memang yang jadi concern memang di reshuffle ini lebih ke ini ya, memang ya. Dari sisi komunikasi publik para pejabat kita mungkin ya, karena saya lihat mungkin ada banyak program yang bagus ya, misalkan program-program populer kayak misalkan makan bergizi gratis, sekolah rakyat yang memang ternyata mungkin kalau kita Lu lihat punya belakang- dapur MBG? Dukung amat. Iya, iya memang. Iya, karena ada beberapa kasus misalkan ya, Bang ya di soal makan biji gratis itu, meskipun memang itu sekarang sudah mulai tersalurkan begitu ya, memang ada beberapa kasus yang itu cukup mengganggu juga gitu, misalkan keracunan segala macam itu. Keracunan, Tapi kan isu persentasenya Persoalannya Ada keluhan juga memang. Giliran keracunan, beritanya di blow up, giliran yang bagus-bagus malah enggak. Nah, itu kan berarti kinerja komunikasi ya. komunikasi yang nggak selesai lah kira-kira gitu. Nah, kemungkinan sekarang sih Pak Prabowo pengen meramu bahwa ini harus selesai gitu, harus tertib dari sisi komunikasi begitu ya. Misalkan nomenklatur baru soal yang tadinya PCO kemudian masuk ke Badan Komunikasi Pemerintah. itu juga sebenarnya kan Transformasi bisa gitu. dibilang tumpang tindih juga kalau kita melihatnya. Tapi memang ternyata kemarin dijelaskan juga clear tuh sama Mas Angga, Menteri Badan Komunikasi itu, terus kemudian si siapa? Apa penjelasan Mas jadi? Dodon. Beliau bilang kita bisa melakukan misalkan dari sisi koordinasi dengan berbagai kementerian gitu. Jadi dia langsung bisa ke sana. PCO-nya itu masih ada nggak? Masih secara kelembagaan masih ada. masih. Cuma Hasan Nasbinya aja yang nggak. Hasannya aja. Dan Staff-staffnya PCO kan masih- memang berkoordinasi dengan kementerian. Iya. Termasuk tugas baru yang sekarang diemban si Kodari, Mas Kodari itu kan juga sebenarnya sama fungsi ininya. Jadi badan komunikasi pemerintah ada, PCO tetap ada. Ya. Tapi kan kalau tidak salah ada penjelasan bahwa nantinya mungkin PCO akan dilebur ya ke Badan Komunikasi Pemerintah ini. Ya harusnya sih begitu. Nah, masalahnya adalah Badan Komunikasi Pemerintah ini posisinya dia Selevel menteri. selevel menteri atau tidak gitu. Kalau dia selevel menteri, sementara dia dijabat oleh Anggaraka Prabowo dan Wamen yang Komdigi. juga menjabat sebagai Wamen Komdigi, ini kan tentu akan bingung nih, akan membuat kebingungan di publik ya. Sebenarnya Anggaraka Prabowo ini dia kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang setingkat menteri atau dia Setingkat wamen. iya setingkat wamen, atau mungkin nanti pada akhirnya mungkin dia akan melepas kursi wamen mungkin kalau memang Badan Komunikasi Pemerintah itu tingkatannya ada selevel menteri, Menteri, ya. karena tidak mungkin dong yang di satu sisi dia posisinya wakil menteri, setingkat menteri, kemudian Tapi yang di ada bawahnya- juga yang bilang kalau misalnya nanti PCO itu di bawahnya ini Kementerian Komunikasi. oh ya bisa jadi Bisa jadi kan? ya. Ya, di bawah Komdigi. dirjen dulu IKP sekarang namanya apa? Digital apa gitu? Digital, iya, yang kemarin dipanggil juga kalau tidak salah ke istana ya kalau Oh bukan kalau itu di Mira. pemerintah, kalau ini yang di bawah Iya, apa Aledia Yahya itu loh. oh oke. Gitu. Dia ya. Nah, dulu dirjen IKP, dulu dirjennya Pak Prabu Revolusi ya. Sohibnya Jadi dengan Mas konsep Andri. yang baru ini kira-kira publik itu akan makin banyak mendengar ya, maksudnya Iya. makin banyak penjelasan dari Diharapkan berbagai sumber gitu, bisa Iya. dari Oh, Tapi salah memang kalimat lo, jangan publik banyak mendengar. enggak Pemerintah mendapatkan yang lah penjelasan. Pemerintah masih banyak mendengar keluar kita. Balik. Publik banyak menuntut aja. termasuk kita ya, Iya. nuntut ya. Termasuk juga soal itu berarti ya. Ya jalur tadi ya, koordinasi itu ya, yang masih berantakan ya, karena ada beberapa menteri yang mendapatkan posisi yang berbeda di dua lembaga yang berbeda gitu. Iya. Karena harus diakui memang juga programnya bagus-bagus, cuman memang kalau kita ngelihat di ini ya, di lini masa misalkan begitu, diskusi masyarakat itu memang lebih negatif, responnya masih negatif, padahal itu bagus.
kalau mau disampaikan secara bagus gitu ya, tim komunikasinya. Ya, Pipo ini salah satu jubir istana cabang iNews ya. Sudah 2 poin soalnya. Tapi nanti bentrok nggak Angga sama Mas Kodari? Kemarin sih waktu pas Maksudnya dalam arti setelah dilantik ya. Pekerjaannya gitu ya, kepala Oh, staf. enggak. Oh, enggak beda. Jadi Nah. KSP ini tadinya kan KSP itu bagian komunikasi politiknya di KSP. Betul. Dengan adanya PCO, maka bidang komunikasi publiknya diambil di PCO. Jadi oke. KSP nggak ngurusin komunikasi sebenarnya. Oke. Nah, sekarang ada badan baru. Nah, itu feeling saya nanti dilebur kan BKPP kan juga BKKP juga kan. Iya. BKP itu kan belum ada karyawannya kan. Iya, Karyawannya pakai karyawan PCO. Ngapain dua-duaan? Iya. Nah, iya, makanya. Buang-buang duit negara aja, lagi efisiensi begini. Iya kan kalau dulu kan staf kepresidenan itu kan ngabalin. Ya. Iya kan? Oh rajin ngomong tuh. Iya, iya. Nah, nanti itu juga ngomong juga nggak kayak gitu atau enggak kan jadi berbenturan tuh. Khawatirnya. Iya, KSP gitu ya? Iya, Ya enggak sih seharusnya. harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Harusnya tetap satu pintu ke Badan Komunikasi Iya. Pemerintah itu. Dan tentunya nanti kan bukan hanya Mas Anggaraka Prabowo yang ada di situ ya. Mungkin yang teman-teman yang sekarang di PCO ya udah melebur ke tetap situ ada ya. gitu kan. Ya. Mungkin Mas Anggaraka butuh jurnalis senior buat staf khusus gitu. Barangkali kita mah siap aja ya Iya. untuk membantu.